teman-teman, di sini saya akan membahas tentang pengertian konsep diri. Konsep diri merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu self-schema. Pengertian konsep diri dikemukakan oleh beberapa tokoh. Tokoh yang pertama, Calon dan Akokela, mendefinisikan konsep diri sebagai gambaran diri seseorang. Kedua, Barnes mendefinisikan bahwa konsep diri sebagai kesan terhadap diri sendiri secara keseluruhan yang mencakup pendapatnya terhadap diri sendiri, terhadap gambaran diri di mata orang lain, dan pendapatnya tentang hal-hal yang dicapai. Ketiga, Herlock mengungkapkan bahwa konsep diri merupakan gambaran seseorang mengenai dirinya sendiri, yang merupakan gabungan dari keyakinan fisik, psikologis, sosial, emosional, aspirasi, dan prestasi yang mereka capai. Keempat, Kartini Kartono dalam kamus psikologinya menuliskan bahwa konsep diri merupakan keseluruhan yang dirasa dan diyakini benar oleh seseorang mengenai dirinya sendiri sebagai individu, ego, dan hal-hal yang dilibatkan dalamnya. Kelima, Rahmat. Konsep diri menurut Rahmat tidak hanya merupakan gambaran deskriptif semata, akan tetapi merupakan penilaian seseorang individu mengenai dirinya sendiri, sehingga konsep diri merupakan sesuatu yang dipikirkan dan dirasakan oleh seorang individu. Dari berbagai definisi yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa konsep diri merupakan sikap, perasaan, dan pandangan individu tentang dirinya sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya yang meliputi fisik, psikis, sosial, aspirasi, dan prestasi yang nantinya akan menentukan langkah-langkah individu dalam melakukan aktivitas sesuai dengan gambaran yang ada pada dirinya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tentang perkembangan konsep diri. Konsep diri terbentuk melalui sejumlah besar pengalaman yang tersusun secara hierarki. Jadi, konsep diri pertama terbentuk merupakan dasar bagi konsep diri berikutnya. Berdasarkan pengamatan psikologi kognitif, pengenalan akan diri pertama kali disebut dengan self-schema. Pengalaman dengan anggota keluarga dalam hal ini, orang tua memberikan informasi mengenai siapa kita. Self-schema ini kemudian berkembang menjadi priming, proses di mana ada memori yang meningkatkan kita mengenai sesuatu yang terjadi di masa lalu. Peran yang kemudian kita jalankan kelak akan berkembang menjadi konsep diri. Konsep diri yang pertama kali terbentuk disebut dengan konsep diri primer. Hal ini beroleh di lingkungan keluarga, terutama pada tahun-tahun awal kehidupan. Kemudian konsep diri akan terus berkembang sejalan dengan semakin luasnya hubungan sosial yang diperoleh anak. Sumber informasi untuk konsep diri adalah interaksi individu dengan orang lain. Individu menggunakan orang lain untuk menunjukkan siapa dia. Individu membayangkan bagaimana pandangan orang lain terhadapnya dan bagaimana mereka menilai penampilannya. Penilaian pandangan orang lain diambil sebagai gambaran tentang individu. Orang lain yang dianggap bisa mempengaruhi konsep diri seseorang ialah yang pertama adalah orang tua. Orang tua memberi pengaruh yang paling kuat karena kontak sosial yang paling awal dialami manusia. Orang tua memberikan informasi yang menetap tentang individu. Mereka juga menetapkan pengharapan bagi anaknya. Orang tua juga mengajarkan anak bagaimana menilai diri sendiri. Yang kedua ialah teman sebaya. Kelompok teman sebaya menduduki tempat kedua setelah orang tua, terutama dalam mempengaruhi konsep diri anak. Masalah penerimaan atau penolakan dalam kelompok teman sebaya berpengaruh terhadap diri anak. Yang ketiga ialah masyarakat. Masyarakat punya harapan tertentu terhadap seseorang, dan harapan itu masuk ke dalam diri individu, di mana individu akan berusaha melaksanakan harapan tersebut. Yang keempat ialah hasil dan proses belajar. Belajar merupakan hasil perubahan permanen yang terjadi dalam diri individu akibat dari pengalaman. Pengalaman dengan lingkungan dan orang sekitar akan memberikan masukan mengenai akibat suatu perilaku. Akibat ini bisa menjadi berbentuk sesuatu yang positif. Baiklah, materi selanjutnya yang akan kita bahas ialah mengenai dimensi konsep diri. Konsep diri memiliki 3 dimensi, yaitu pengetahuan tentang diri sendiri, pengharapan tentang diri sendiri, dan penilaian tentang diri sendiri.
Yang pertama ialah pengetahuan. Dimensi pertama dari konsep diri adalah mengenai apa yang individu ketahui mengenai dirinya. Menurut Stuart dan Sundin, sikap ini mencakup persepsi dan perasaan tentang ukuran, bentuk, fungsi, penampilan, dan potensi tubuh saat ini di masa lalu. Hal ini berkaitan erat dengan kepribadian. Yang kedua ialah pengharapan. Pengharapan tentang diri kita tidak terlepas dari kemungkinan kita menjadi apa di masa yang akan datang. Pengharapan dapat dikatakan sebagai diri ideal. Setiap harapan dapat membangkitkan kekuatan yang mendorong untuk mencapai harapan tersebut di masa depan. Yang ketiga ialah penilaian. Penilaian menyangkut unsur evaluasi, seberapa besar kita menyukai diri kita sendiri. Semakin besar ketidaksesuaian antara gambaran kita tentang diri kita yang ideal dan aktual, maka akan semakin rendah harga diri kita. Sebaliknya, orang yang punya harga diri yang tinggi akan menyukai siapa dirinya, apa yang dikerjakan dan sebagainya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dimensi penilaian merupakan komponen pembentukan konsep diri yang cukup signifikan. Saya akan membawakan materi tentang pola konsep diri. Menurut William de Bourgh dan Philip Emmert membagi pola konsep diri menjadi dua, yaitu pola konsep diri positif dan pola konsep diri negatif. Pola konsep diri positif ditandai oleh beberapa hal, seperti memiliki keyakinan bahwa ia mampu mengatasi masalah, merasa setara dengan orang lain, menerima pujian tanpa rasa malu atau bersalah, menyadari bahwa setiap orang memiliki keinginan, perasaan, serta perilakunya yang seluruhnya belum tentu disetujui oleh masyarakat. Terakhir, mengetahui dan menyadari keterangan-keterangan yang ada dalam dirinya dan berusaha memperbaikinya. Berbeda dengan sifat angkuh, dasar dan konsep diri positif bukanlah kebanggaan yang besar terhadap dirinya, melainkan lebih dari penerima dirinya apa adanya. Hal ini akan membawa individu pada kerendahan hati dan kedermawanan daripada keegoisan dan keangkuhan. Kemampuan dalam menerima diri apa adanya ini bukan berarti ia tidak pernah kecewa terhadap dirinya sendiri atau merasa gagal dalam mengenali kesalahan sebagai suatu kesalahan. Namun, ia merasa tidak perlu menyesali atau meminta maaf atas eksistensinya. Selain itu, dalam pengharapan, orang konsep diri akan merancang tujuannya secara realistis, artinya memiliki kemungkinan yang besar untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan, pola konsep diri negatif itu bercirikan sebagai peka terhadap kritik, hampir selalu merasa tidak tahan terhadap kritik yang diterimanya. Ia melihat hal tersebut sebagai harga dirinya akan dijatuhkan oleh orang lain, sehingga terkadang ia tampak keras kepala dan selalu berusaha mempertahankan pendapatnya dengan cara apapun. Kedua, responsif terhadap pujian. Meskipun ia tampak tidak peduli terhadap pujian, namun antusiasmenya terhadap pujian masih akan nampak. Hiperkritis. Dampaknya ini akan suka mencela orang dan meremehkan orang lain, lalu memiliki kecenderungan untuk merasa tidak disenangi orang lain. Reaksinya ini memandang orang lain sebagai musuh, tidak halnya karena ia tidak diperhatikan. Walaupun begitu, ia merasa bahwa ia dari korban dari sistem sosial yang tidak beres. Pesimis sehingga ia tampak memiliki daya kompetitif yang rendah. Hal ini terjadi karena ia merasa tidak berdaya atau mampu melakukan persaingan yang ada. Tergolong tipe manapun individu yang memiliki konsep diri negatif akan menanggapi dan menerima informasi baru tentang dirinya sebagai ancaman sehingga menimbulkan kecewa. Dalam menilai dirinya, ia selalu memiliki penilaian yang negatif terhadap dirinya. Apapun pribadi itu, ia tidak akan pernah cukup baik. Apapun yang ia peroleh, dia tidak akan pernah seberharga apa yang dimiliki oleh orang lain, karena selalu memandang negatif apa yang dia kerjakan dan meremehkan kemampuannya sendiri.
Kegagalan dalam mencapai apa yang dia inginkan akan merusak harga dirinya yang sudah rapuh. Begitu seterusnya, lingkaran akan bekerja sehingga individu tersebut segera berusaha memperbaiki dirinya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep diri membentuk menjadi dua pola, yaitu pola konsep diri positif yang bercirikan dengan individu yang keyakinannya bahwa ia mampu mengatasi masalah, merasa setara dengan orang lain atau percaya diri, dan berusaha memperbaikinya. Namun sebaliknya, individu yang memiliki konsep diri negatif akan cenderung peka terhadap kritik, responsif terhadap pujian, dan hiperkritis. Terlalu banyak mengkritik dan mencela, sehingga memiliki kecenderungan untuk merasa tidak disukai oleh orang lain. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor konsep diri. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri ada dua, yaitu yang pertama faktor internal dan yang kedua itu faktor eksternal. Yang pertama faktor internal. Dalam faktor internal terdapat ada dua. Yang pertama itu keadaan fisik dan yang kedua kemampuan praktis. Dalam keadaan fisik, yang pertama itu ada jenis kelamin. Dalam keluarga, lingkungan sekolah, ataupun dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas akan berkembang bermacam-macam tuntutan peran yang berbeda-beda berdasarkan jenis kelamin. Tuntutan ini berdasar atas 3 macam kekuatan yang berbeda, seperti biologis, lingkungan, keluarga, dan kebudayaan. Dorongan biologis menyebabkan seseorang cara bawaan, bertingkah laku, berpikir, berperasaan yang berbeda antara jenis kelamin yang berbeda. Lalu yang kedua, nama dan julukan. Nama dan julukan mempunyai pengaruh yang cukup penting dalam perkembangan konsep diri seorang remaja. Nama atau panggilan tertentu yang membesar-besarkan kelemahan dalam diri seseorang dapat mempunyai pengaruh yang negatif terhadap perkembangan konsep diri remaja. Lalu ada pakaian. Dari caranya berpakaian, kita dapat menilai atau mempunyai gambaran mengenai sisi dari seseorang remaja tersebut, yaitu melihat dirinya sendiri. Dan yang keempat itu ada penampilan diri. Baru dalam kemampuan praktis. Pertama, usia kematangan, kedua kreativitas, dan ketiga cita-cita. Lalu faktor yang mempengaruhi konsep diri yaitu faktor eksternal, yaitu terdiri dari reaksi dari orang lain, perbandingan dengan orang lain, peranan seseorang, identifikasi terhadap orang lain, kelompok tujuan, harapan-harapan, suku bangsa, hubungan keluarga, dan teman-teman sebaya. Sekian dari saya, terima kasih. Aspek-aspek konsep diri. Aspek-aspek konsep diri dikemukakan oleh beberapa tokoh. Tokoh yang pertama, Puji Jogjanti, berpendapat bahwa konsep diri secara global terdiri dari 3 peringkat, yaitu yang pertama, general, yang meliputi tentang cara individu dalam memahami keseluruhan dirinya dan hal ini sulit untuk diubah karena sudah melekat pada diri manusia. Yang kedua, mayor, yang terdiri atas pemahaman sosial, pemahaman fisik, dan pemahaman akademis. Ketiga, spesifik, yang terdiri atas penyesuaian diri dengan sosial, penyesuaian diri dengan fisik, dan penyesuaian diri dengan akademis. Tokoh kedua adalah Song dan Hati, membagi konsep diri dalam 2 bagian, yaitu konsep diri akademik dan konsep diri non-akademik. Tokoh ketiga yaitu Calon dan Akokela, mengatakan bahwa konsep diri terdiri dari pertama pengetahuan, kedua harapan, dan ketiga penilaian. Harlock mengemukakan bahwa konsep diri memiliki 2 aspek, yaitu fisik dan psikologis.